Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Mentari pagi masih bersembunyi di bawah ufuk cakrawala, tetapi umat Islam telah menunaikan salat subuh seperti biasa. Salat subuh waktu itu dipimpin oleh Umar sebelum ia hendak berdiri untuk takbiratul ihram. Ia mengatur barisan dahulu, namun tanpa sepengetahuannya seseorang tiba-tiba menelusup masuk dan mengambil pedangnya yang disembunyikan dari balik pakaiannya. Ia menerjang ke saf pertama, mengagetkan jamaah yang lain, kemudian menikamnya sampai 6 kali. Umar merasakan panas karena ternyata pedang itu telah diracun. Rasa panas itu menjalar ke usus dan lambungnya sebelum akhirnya darah tembusai keluar, mengiringi rasa sakit yang ditahannya sekuat tenaga. "Kejar anjing itu, ia telah membunuhku," serunya pada Ibnu Abbas. Dalam keadaan demikian, ia memegang tangan Ibnu Abbas dan menyuruhnya untuk menggantikan posisi imamnya. Beberapa orang sahabat segera mengejarnya. Mereka menghalang-halangi orang tersebut, kemudian meringkusnya. Pembunuh Umar itu tidak berkutik. Ia kemudian hendak dibawa di hadapan Umar, namun ternyata ia telah menikam pisau ke ulu hatinya sendiri. Dalam keadaan sekarat, Umar diberitahu bahwa pembunuhnya tak lain adalah Abu Lu'lu', seorang Persia yang menjadi budak Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat. Kemudian menghubung-hubungkan dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu saat Umar menetapkan pajak yang tinggi padanya seandainya ia mau menempati tanah Irak. Namun ia keberatan dan berkata, "Umar bin Khattab adil pada semua orang, tetapi tidak adil padaku." Tak tahulah ia bahawa perkataan itu berbuntut panjang pada penikamannya yang membuat umat Islam berkabung. "Syukurlah, ternyata pembunuhku bukan orang Islam," kata Umar. "Sekarang tolong periksalah hutang-hutangku, jika masih ada, agar Bani Adi melunasinya. Jika masih kurang, tolong suku Quraisy segera melunasinya." Barulah setelah itu ia meninggal karena luka-lukanya. Untuk sejenak lamanya umat Islam berkabung. Umar sang jenderal yang berhasil menaklukkan dua imperium peradaban, yakni Persia dan Romawi, yang ternyata menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan wilayah-wilayah dakwah sampai ke Palestina, Yunani, Turki, Eropa, ternyata meninggal bukan di medan tempur. Umar yang disegani karena tak kenal takut dengan siapapun, meninggal dengan sangat sepele dan tak terduga, jauh dari kewaspadaan yang selama ini diperlihatkannya. Juga Umar yang terus merasa belum melakukan apapun, padahal telah banyak yang dilakukannya, mulai dari mencatat keseluruhan jumlah penduduk Jazirah Arab, kemudian menertibkannya dalam berbagai wilayah taklukan. Ia juga memperbaiki Baitul Haram hingga lebih luas. Masjid Nabawi bukan dari pelepah kurma lagi, tetapi dari tembok permanen dan atap tanah liat. Ia juga melakukan perombakan administrasi, mendirikan Baitul Mal, menentukan penanggalan Islam dari permulaan mereka hijrah ke Madinah. Namun ia merasakan semua itu belum sempurna hingga ajal menjemputnya. Dunia Islam kembali kehilangan sosok pemimpin yang tiada duanya. Sulit untuk menggantikan Umar bin Khattab, bahkan menandinginya selain Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki yang dahulu hanya seorang tukang pukul umat Islam itu mencapai puncak karirnya sebagai penguasa sepertiga wilayah dunia. Namun ia meninggal justru menyisakan 80.000 dirham yang harus ditanggung kerabatnya. Ini sekali lagi membuktikan kekayaan yang diperolehnya sama sekali tak menggiurkannya untuk memiliki segala kemewahan itu. Ia tak menjamahnya sama sekali, justru malah berhutang. Dalam wasiat terakhirnya, Umar mengatakan ingin dikuburkan di dekat dua sahabatnya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu ia meminta pada Aisyah
Aisyah memberikannya dengan ikhlas, meskipun sebenarnya ia ingin posisi sebelah Abu Bakar itu untuk dirinya. Namun karena Aisyah menilai Umar lebih layak, maka posisi itu diberikan kepada Umar.